Hai sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Agnes Irmawati Sunjoto Lukardi dari GKI Kebonjati, Bandung. Renungan hari ini Jumat 2 Juni 2023 berjudul Mengenal, Percaya, dan Aman Bersama Allah. Didasarkan pada 2 Timotius pasal yang ke-12b sampai dengan ke-14. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau bersama-sama belajar untuk semakin mengenal-Mu, semakin percaya, dan semakin merasa aman bersama-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada artinya ini untuk menyampaikannya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12b. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tema ini mengingatkan saya ketika seseorang mengenal orang yang lain. Awalnya dia kenalan dulu, setelah kenalan begitu beberapa waktu percaya apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak, dan kemudian kita merasa aman atau tidak dengan orang tersebut. Dan setelah saya pikir-pikir prosesnya seperti orang sahabatan, pacaran, bertunangan, dan akhirnya menikah. Saya teringat akan perumpamaan dalam Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar mengenal Dia. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Dan ketika kita jawab, iya, saya sudah mengenal Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari kutukan dosa? Kita jawab, iya, saya percaya. Tetapi juga bukan berhenti sampai di tahap itu saja. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita merasa aman bersama dengan Allah? Ataukah kita masih belum punya rasa aman bersama dengan Allah? Ketika saya mendatangi orang-orang di sekitar saya dengan berbagai permasalahan mereka, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam percakapannya ternyata bukan rasa percaya dan aman, tapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana? Bagaimana masa depan saya setelah saya pensiun? Bagaimana masa depan anak-anak saya ketika saya pensiun? Dari mana dapat uang untuk membiayai mereka? Bagaimana dengan masa depan yang masih misterius, sementara pekerjaan saya bukan pekerjaan yang tetap, dan berbagai pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan itu menceritakan bahwa mereka merasa tidak atau kurang aman bersama dengan Tuhan ketika meniti masa depan yang masih misterius. Mereka dibayangi oleh kekhawatiran, dan meskipun mereka percaya, mereka belum sampai tahap mereka merasa aman. Apakah saya punya pengalaman seperti itu? Ya, saya pernah punya pengalaman. Saya pernah punya pengalaman meskipun saya mengenal dan percaya. Saya pernah punya pengalaman saya masih merasa khawatir. Orang-orang keluarga saya mengatakan hati saya itu bukan hati yang besar. Ya, kalau saya mencoba sesuatu yang baru, ada kekhawatiran di dalam hati saya. Dan kalau saya berani, itu karena Tuhan yang menolong memberanikan saya. Salah satu contoh pergumulan saya yang saya alami adalah ketika saya belajar les setir mobil. Berapa kali saya ikut kursus dan saya menyelesaikan semuanya. Saya ambil SIM, dan ketika saya harus naik kendaraan di jalan raya, saya tidak berani.
kekhawatiran saya begitu kuat. Saya khawatir nanti salah menginjak rem, keliru gas, ataupun sebaliknya. Atau saya bisa menabrak orang. Saya tidak mau hal itu terjadi. Sampai suatu saat suami saya sakit dan saya ingin untuk mengantarnya berobat. Saya bergumul dan saya berusaha belajar menggunakan mobil metik. Itu pun pernah melakukan beberapa kesalahan. Tapi keinginan saya yang besar mengalahkan rasa takut saya. Sampai suatu saat suami saya berkata, "Kamu harus bisa setir sendiri tanpa saya." Dan di saat itulah benar-benar saya merasa sangat takut. Saya seolah-olah menghadapi monster yang begitu besar. Tapi di saat saya terdesak dan saya harus melakukannya, saya berdoa. Saya minta Tuhan Yesus menemani saya. Duduklah di sebelah saya ketika saya setir dan saya katakan, "Tuhan, kalau Engkau yang duduk di sebelah saya." Saya percaya meskipun saya harus setir dengan tutup mata pun, saya percaya saya akan aman bersamamu. Dengan keyakinan itulah, saya memang tidak setir dengan tutup mata ya, tapi dengan keyakinan doa itu, saya setir meskipun dengan deg-degan, khawatir juga awal-awalnya, saya tetap menyatakan dan mengatakan, saya aman bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya saya bisa karena Tuhan juga. Oleh karena itu, mari, ada 3 hal. Yang pertama, kita ingat, kita mempelai Allah yang sangat dikasihinya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Ia peduli dan kita aman bersamanya. Seperti surat Timotius 2. Yang kedua, ketika kekhawatiran mulai merampas rasa aman kita bersama dengan Tuhan, mari kita cepat-cepat menyadarinya dan kita menolak rasa khawatir, rasa takut itu. Karena kita aman bersamanya. Roma 8 ayat 35-39. Dan yang ketiga, mari kita menikmati hidup kita melewati setiap badai hidup kita. Dan itu selalu membuktikan bahwa Dia dapat dipercaya dan kita aman bersamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan. Ketika hari ini kami kembali diingatkan untuk kami semakin mempercayai-Mu dan mengenal-Mu lebih baik lagi dan merasa aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami mau mempercayakan masa depan kami yang masih misterius itu ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dan kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.